Baik Bapak Ibu sekalian, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dias Restu Pramudia sebagai pegawai kantor pelayanan pajak yang akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk menyimak pemaparan dari saya terkait insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi wajib pajak yang terdampak pandemi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih insentif PPh pasal 21 DTP ini. Jadi Bapak Ibu, insentif PPh pasal 21 DTP ini merupakan salah satu insentif dari berbagai insentif perpajakan yang ada yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi akibat dari tekanan pandemi virus COVID-19 ini tentunya. Pada dasarnya, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sebagai seorang pegawai itu dipotong PPh pasal 21 ya. Namun karena adanya insentif ini, maka PPh pasal 21 tersebut ditanggung pemerintah. Namun Bapak Ibu, terdapat pengecualian bagi pegawai yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Maka hal tersebut dikecualikan dari pemberian insentif ini ya Bapak Ibu. Harus diperhatikan hal tersebut. Oke Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat dasar hukum yang mengatur terkait insentif pajak. Terdapat 6 peraturan Menteri Keuangan yang mana semuanya ini adalah kurang lebih sama mengatur mengenai insentif pajak dalam rangka membantu wajib pajak yang terdampak virus corona, mohon maaf. Nah, di sini ada terdapat PMK yang terbaru yaitu PMK nomor 82 tahun 2021. Di mana PMK ini menyempurnakan PMK sebelumnya yaitu PMK nomor 9 tahun 2021. Di mana pada PMK nomor 9 tahun 2021 ini memberikan insentif PPh pasal 21 DTP pada masa Januari sampai masa Juni. Sedangkan di PMK nomor 82 tahun 2021 masa pemberian insentif ini diperpanjang sampai bulan Desember 2021. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Di sini terdapat syarat untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP ini. Saya sorot ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, pegawai harus memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk ke dalam klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK. Tentunya PMK yang terbaru yaitu PMK 82 tahun 2021. Di sana terdapat banyak klasifikasi lapangan usaha, kurang lebih sekitar lebih dari 1000 klasifikasi lapangan usaha. Bapak Ibu bisa cek sendiri apakah yang ingin dicari Bapak Ibu ada. Apabila ada, maka hal tersebut bisa dimungkinkan mendapatkan insentif ini. Karena apa? Saya bilang dimungkinkan karena masih ada syarat yang lain yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Yang kedua, tentunya pegawai harus memiliki NPWP. Dan yang ketiga, penghasilan tersebut yang diperoleh pegawai tidak lebih dari 200 juta per tahunnya apabila disetahunkan. Dan penghasilan tersebut adalah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Lanjut. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya contohkan penghitungan insentif PPh pasal 21 DTP Bapak Ibu. Di sini saya contohkan ada seorang karyawan swasta yang katakanlah bernama Joko memperoleh gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 per bulannya. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, gaji dan tunjangan merupakan penghasilan teratur. Maka apabila 16.500.000 ini dikali 12 menghasilkan angka sebesar 198 juta rupiah, di mana angka tersebut masih belum melebihi 200 juta. Jadi Joko tersebut bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP. Kemudian untuk penjelasan lebih rinci ke bawahnya saya mungkin tidak akan menjelaskan lebih detail karena mungkin konsep dari penghitungannya sama seperti penghitungan PPh pasal 21 pada umumnya. Dan yang saya sorot adalah yang terakhir mendapatkan PPh pasal 21 sebulan sebesar 1.146.333, di mana angka tersebut yang akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini di samping sini saya cantumkan kalkulasi bagaimana sih uang yang diterima oleh Joko apabila mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP ini. Nah, di sini apabila Joko belum memanfaatkan insentif, maka angka yang diperoleh atau uang yang diterima Joko adalah sebesar 15.023.667.
Namun karena Joko bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP, maka uang yang diterima oleh Joko adalah sebesar 16.170.000 Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Di sini ada jangka waktu pengajuan dan pelaporan realisasi insentif PPh pasal 21 DTP ini. Untuk yang pertama, jangka waktu pengajuan, pemberi kerja harus mengajukan paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2021. Namun karena tanggal 15 Agustus ini sudah melewati sekarang, maka saya akan fokus terhadap jangka waktu pelaporannya saja ya Bapak Ibu. Untuk jangka waktu pelaporan sendiri paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka tidak berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP ini Bapak Ibu. Oke, kita langsung lanjut ke slide terakhir. Di sini ada mekanisme pelaporan realisasi insentif PPh pasal 21 DTP. Yang pertama yang harus dilakukan oleh pemberi kerja yaitu login ke laman resmi pajak yaitu www.pajak.go.id, kemudian masuk ke menu layanan dan pilih kolom e-reporting insentif COVID-19. Setelah itu klik tambah untuk membuat laporan realisasi insentif tersebut. Kemudian pemberi kerja harus memilih tahun pelaporan 2021, tentunya semester yang kedua ini, bulan Juli sampai Desember 2021. Dan kemudian pilih jenis pelaporan, tentunya fasilitas PPh pasal 21 DTP. Selanjutnya pemberi kerja harus mengisikan masa pajak yang bersangkutan dan mengunggah file pelaporan realisasi, di mana file tersebut sebelumnya bisa diunduh di laman resmi pajak dan diisikan oleh pemberi kerja. Setelah itu mengunggahnya ke laman resmi tersebut sesuai lampiran huruf F PMK 82 tahun 2021, mengisikannya ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, klik validasi, unggah atau upload file laporan realisasi. Setelah itu bisa mengunduh laporan realisasi tersebut oleh pemberi kerja Bapak Ibu. Oke. Mungkin demikian penjelasan singkat mengenai insentif PPh pasal 21 DTP ini oleh saya. Sekiranya mohon maaf apabila terdapat salah-salah dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga materi ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian untuk penerapannya, implementasinya di kehidupan real untuk kewajiban perpajakannya, khusus untuk insentif PPh pasal 21 DTP atas pelaporan realisasinya oleh Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.